Halo, sahabat inspirasi. Selamat datang di Narasi Inspiratif Official, ruang di mana kisah nyata bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan diteladani. Pernahkah kamu merasa bahwa dunia ini tak adil? Bahwa meski kamu sudah berusaha sekuat tenaga, dunia seolah tak memberi ruang sedikit pun untuk berharap? Hari ini, kita akan menyelami perjalanan luar biasa seorang pemuda bernama Raka yang tumbuh besar di rumah sempit berlantai semen, tepat di pinggir rel kereta Tanah Abang, Jakarta. Ayahnya hanyalah seorang pengemudi ojek online. Ibunya sudah tiada sejak ia berusia 8 tahun. Tapi siapa sangka, dari kerasnya hidup di balik deru kereta dan debu jalanan kota, tumbuh mimpi yang diam-diam sedang memahat sejarah, hingga membawanya ke gerbang Harvard University. Ini bukan kisah tentang keberuntungan. Ini adalah kisah tentang air mata, keheningan malam, dan semangat yang tak pernah padam, meski diterpa badai dan keraguan. Kisah ini akan membuka matamu, bahwa terkadang hal terbesar yang bisa dimiliki seseorang bukanlah kekayaan, tapi keyakinan bahwa ia pantas bermimpi lebih tinggi. Sahabat inspirasi, pastikan kamu simak cerita ini hingga akhir, karena siapa tahu hari ini kamu sedang berada di titik terendah. Tapi setelah mendengar kisah Raka, kamu akan tahu, jatuh bukan akhir dari segalanya. Dan kalau kamu merasa kisah ini menyentuh hati, bantu sebarkan semangatnya. Tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe ke Narasi Inspiratif Official, agar kami terus bisa menghadirkan kisah nyata yang memberi makna, harapan, dan kekuatan. Sekarang, mari kita mulai kisahnya dari sebuah pagi yang sederhana dan dari rel kereta yang tak pernah tidur. Tanah Abang, Jakarta. Sebuah pagi yang biasa di kota yang tak pernah benar-benar tidur. Rel kereta menderu dengan dentuman logam yang menggema, seolah jadi background rutin bagi orang-orang yang tinggal terlalu dekat dengan jalur sibuk itu. Di sanalah Raka, seorang pemuda 18 tahun, membuka matanya setiap hari. Ia tinggal di sebuah rumah petak berdinding triplek. Lantainya retak, atapnya bocor. Kalau musim hujan datang, air rembes dari genteng dan membuat sudut kamar jadi rawa kecil. Tapi Raka tak pernah benar-benar mengeluh. Baginya, rumah itu adalah dunia kecil yang menyimpan satu-satunya hal yang paling ia jaga. Ayahnya, Pak Edi, sang ayah, adalah seorang pengemudi ojek online. Sudah lebih dari 5 tahun ia bekerja dari pagi hingga malam, menyusuri jalanan Jakarta, mengejar orderan demi menghidupi anak semata wayangnya. Kehidupan mereka sederhana, jauh dari kata cukup. Kadang hanya makan sekali sehari, kadang tak ada uang untuk beli bensin, apalagi bayar sekolah. Tapi dari rumah kecil itu, mimpi besar tumbuh dalam diam. Raka adalah anak yang haus akan ilmu. Sejak SD, ia terbiasa meminjam buku dari perpustakaan sekolah dan membawa pulang buku bekas yang disimpan rapi di kantong plastik karena tak ada rak di rumahnya. Ia tidak punya kamar sendiri, hanya sudut kecil tempat ia bisa duduk menyilangkan kaki dan membaca di bawah lampu remang. Setiap pagi, sebelum ayahnya mulai narik, Raka membantu mencuci motor, memeriksa rem, dan menyemangati sang ayah walau kadang perut mereka masih kosong. "Semangat ya, hari ini semoga banyak orderan," begitu ucap Raka sambil menepuk bahu ayahnya yang mulai menua. Di wajah Pak Edi hanya ada senyum lelah yang selalu dipaksakan kuat. Di sekolah, Raka bukan anak yang mencolok. Ia pendiam, tapi nilai-nilainya selalu di atas rata-rata. Ia tak pernah ikut nongkrong atau jajan di kantin. Uangnya ia sisihkan untuk fotokopi materi belajar dan beli kuota paket malam. Ya, Raka belajar dengan mencuri waktu. Kadang menyalin materi dari internet malam hari ketika tarif data lebih murah. Di siang hari, ia hafalkan rumus, baca artikel berbahasa Inggris, dan menonton video motivasi. Namun, yang paling menyentuh bukan prestasinya, tapi caranya memeluk mimpi, walau semua di sekitarnya meremehkan. Satu-satunya benda paling berharga yang ia punya adalah sebuah papan tulis kecil, bekas papan tulis dari warung kelontong dekat rumah. Di situ Raka menuliskan satu kalimat yang ia baca dari buku lawas. "Bukan tempatmu yang menentukan masa depan, tapi keberanianmu meninggalkan tempat itu." Kalimat itu ia baca setiap pagi, setiap akan belajar,
setiap akan menyerah. Dan hari itu, Raka menatap papan tulis itu sedikit lebih lama. Karena malam sebelumnya, ia baru saja menemukan situs resmi Harvard University. Ia tak tahu banyak, hanya tahu itu universitas paling prestisius di dunia. Tapi yang ia tahu pasti, ia ingin mencoba. Mimpi seringkali adalah hal yang indah, sampai kita menyuarakannya. Hari itu, di sela jam istirahat sekolah, Raka duduk bersama dua temannya di bangku beton depan kelas. Ia memegang brosur cetak dari warnet, berisi informasi beasiswa luar negeri. Tangannya gemetar sedikit saat menunjukkannya. "Gue pengen daftar bro, Harvard," ucap Raka pelan. Temannya yang satu menoleh lalu tertawa kecil. "Harvard? Di luar negeri kan? Lu serius kah?" "Serius." Dan tawa itu berubah jadi cemooh. "Lu? Anak ojol? Gila. Itu mah mimpi ketinggian. Lu bisa Inggris aja kagak lancar. Beasiswa? Mahal, susah, dan bukan buat orang kayak kita." Raka diameter. Ia menunduk, tapi bukan karena malu, melainkan karena ia tahu itulah realitas. Mimpi-mimpinya dianggap mustahil karena status sosialnya. Kata-kata itu menyakitkan, tapi Raka memilih tidak membalas. Ia tahu, semakin ia menjelaskan, semakin orang akan menertawakannya. Malam itu ia duduk di bawah tiang listrik pinggir jalan. Ia membuka catatan kecil, lalu mulai menulis. Bukan soal tugas sekolah, tapi soal mimpinya sendiri. Ia tulis rencana, belajar TOEFL dari YouTube, ikut komunitas beasiswa online, dan mencoba daftar program luar negeri meski belum punya paspor. Setiap langkah tampak mustahil, tapi Raka percaya satu hal. Kalau kamu bisa memimpikannya, berarti kamu sudah setengah jalan untuk mencapainya. Namun hidup tak selalu membalas dengan kebaikan. Beberapa hari setelahnya, sang ayah jatuh sakit, demam tinggi, tubuh lemas, dan motor satu-satunya harus dijual untuk biaya berobat. Raka tahu, saat itu ia harus membuat keputusan sulit, bekerja paruh waktu, atau tetap kejar mimpi. Dan disinilah dilema itu dimulai. Teman-teman inspirasi, inilah babak pertama dari perjuangan panjang Raka. Saat ia tahu mimpinya tinggi, tapi fondasinya rapuh. Dan di episode berikutnya, kita akan menyelami apa yang terjadi ketika mimpimu bersinggungan dengan realitas hidup yang paling pahit. Malam demi malam, Raka tetap di tempat yang sama, di bawah tiang listrik dekat rel kereta, tak jauh dari rumahnya. Disitulah ia duduk bersila dengan buku, catatan, dan ponsel jadul yang layarnya sudah retak. Kadang ditemani kopi sachet yang diseduh dari termos pinjaman warung. Kadang ditemani sunyi yang terpecah hanya oleh deru kereta api terakhir malam. Ayahnya masih terbaring sakit di rumah. Penghasilan mereka berhenti total. Motor satu-satunya sudah dijual ke tetangga kampung sebelah. Sejak itu, Raka tak lagi bisa sekolah seperti biasa. Ia absen dari kelas, bukan karena malas, tapi karena harus cari uang. Ia jadi tukang cuci motor keliling. Dengan satu ember, satu sabun colek, dan satu kain lap, ia datangi rumah-rumah warga. Sekali cuci, Rp5.000. Kalau beruntung, bisa cuci 5 motor sehari. Di tengah kesibukan itu, Raka tak pernah melupakan satu hal, belajar. Ia menyalin soal-soal TOEFL dari forum beasiswa online. Ia menonton video edukasi dengan kuota gratis tengah malam. Ia mengirim esai ke lomba-lomba daring, meskipun sering tak ada kabar. Satu lomba ia menangi. Hadiahnya cuma sertifikat PDF dan pulsa Rp50.000. Tapi buat Raka, itu lebih dari cukup. Tiap malam ia mengulang-ulang satu mimpi, menembus dunia yang bahkan belum pernah ia lihat di layar kaca. Harvard baginya bukan soal gelar atau gengsi, tapi simbol bahwa ia bisa menembus keterbatasan. Namun tak semua mendukung. Bahkan beberapa tetangga mulai menganggap Raka aneh. Belajar mulu, padahal bapaknya sakit. Ngaca dong, itu kampus anak orang kaya. Udah kerja aja, bantu ayahnya. Tapi Raka tetap di bawah tiang itu, menulis di buku tulis bekas. Di halaman belakang buku, ia menuliskan satu pertanyaan. Kalau bukan sekarang aku berjuang, kapan lagi? Dan ketika pagi datang, ia kembali menyuapi ayahnya bubur encer. Menyeka keringat dari dahi pria tua yang mulai kurus itu. Kadang sambil bergumam sendiri, tenang,
Yah, Raka nggak akan nyerah. Pada satu malam yang dingin, kereta malam lewat dan tiupan angin membuat lembaran catatannya terbang ke jalan. Raka mengejar, lalu duduk kembali dan menangis pelan. Bukan karena catatannya hilang, tapi karena ia sadar tak ada yang tahu seberapa keras ia berjuang. Teman-teman inspirasi, terkadang perjuangan tak perlu disorot orang banyak, karena ada perjuangan yang paling dalam, yang hanya diketahui oleh kita dan Tuhan. Dan Raka tahu, meski jalannya sepi dan gelap, ia akan tetap berjalan. Waktu terus berlalu. Raka kini bekerja siang sebagai admin warung kopi, menyusun stok dan melayani pesanan pelanggan. Ia bekerja 8 jam penuh, berdiri di balik meja, menuliskan nota, membersihkan meja. Tapi setiap istirahat, ia buka buku. Setiap jeda, ia menulis esai. Ayahnya perlahan pulih, tapi belum bisa narik ojek lagi. Dan sekarang seluruh beban rumah ada di pundak Raka. Tagihan listrik, uang makan, bahkan beras, semua harus ia pikirkan sendiri. Ia tak pernah komplain, tapi tubuhnya mulai lelah. Matanya mulai cekung. Pundaknya sering nyeri, tapi semangatnya tetap utuh. Namun di suatu malam, saat membuka laptop pinjaman warnet, Raka menatap layar kosong. Esai beasiswa untuk Harvard belum ia tulis. Deadline tinggal 5 hari. Tapi pikirannya penuh. Apa gunanya menulis ini kalau ujung-ujungnya ditolak juga? Keraguan mulai merayap. Suara-suara masa lalu kembali muncul. Lu, Harvard, ngimpi. Dan kini, ia sendiri mulai mempertanyakan, apakah benar ia pantas? Tapi malam itu, saat ia pulang dari warung, ia tak sengaja duduk di halte dekat rel. Di sana, ia melihat bocah kecil, kira-kira 8 tahun, duduk memeluk buku. Ibu anak itu sedang jualan gorengan tak jauh darinya. Si anak berkata, "Aku pengen jadi dokter, tapi nggak tahu sekolahnya gimana nanti." Raka hanya tersenyum kecil, lalu tersadar. Dulu ia pun berkata seperti itu. Sesampainya di rumah, ia menyalakan ponsel dan menonton satu video TED Talk yang sering ia tonton berulang. Jangan tanyakan seberapa jauh mimpimu, tapi sejauh apa kamu bersedia berjuang untuknya. Dan malam itu Raka mulai menulis. Ia tuliskan kisahnya tentang rumah kecil di pinggir rel, tentang suara kereta yang jadi alarm alami, tentang ayahnya yang tetap menarik ojek di tengah panas kota, tentang belajar di bawah tiang listrik, dan tentang keinginannya. Bukan untuk terkenal, tapi agar anak-anak miskin tahu bahwa mereka juga boleh bermimpi besar. Esainya selesai 3 hari sebelum deadline. Dan dengan sisa uang terakhir, ia pergi ke warnet dan mengirimkan aplikasinya. Sambil berdoa dalam hati, "Tuhan, kalau ini bukan untuk aku akan tetap bersyukur. Tapi kalau ini jalanku, aku janji tidak akan menyia-nyiakannya." Dan begitulah, teman-teman inspirasi, sebuah berkas terkirim. Satu langkah kecil menuju dunia yang bahkan belum bisa ia bayangkan bentuknya. Tapi harapan tak pernah murah harganya, karena setelah ini, penolakan demi penolakan akan datang, dan ujian sebenarnya baru saja dimulai. Hari itu dimulai seperti biasa. Matahari menggantung di langit Jakarta, terik, menyengat, dan membuat aspal jalanan beruap panas. Raka baru saja selesai membersihkan warung kopi, tempat ia bekerja ketika notifikasi email masuk di ponsel tuanya. Ia sempat ragu membuka. Sudah 3 minggu sejak ia mengirim aplikasi beasiswa ke Harvard. Selama itu, tak ada kabar. Beberapa teman di komunitas daring bahkan mulai posting penolakan. Dan Raka sudah siap menerima hal yang sama. Dengan tangan gemetar, ia klik ikon surat kecil di layar. Subjek email itu berbunyi, "Selamat, Anda telah ditetapkan." Dunia berhenti sesaat. Raka terdiam di tempat. Kakinya lemas, dadanya bergetar. Ia baca ulang kalimat itu 5 kali, memastikan ini bukan spam, bukan mimpi, tapi isi email itu jelas. Ia diterima. Ia lolos full scholarship untuk program sarjana Harvard, Amerika Serikat. Beberapa detik kemudian, ia tak mampu menahan air mata. Bukan karena ia merasa hebat, tapi karena semua perjuangan, malam-malam dingin di bawah tiang listrik, suara kereta yang selalu jadi teman setia, buku bekas, ponsel rusak, tubuh lelah, cibiran orang, semuanya akhirnya terjawab. Ia berlari pulang.
Ayahnya sedang duduk di kursi plastik depan rumah, membaca koran lama. Raka langsung memeluknya. "Ya, aku keterima," katanya sambil menangis. Pak Edi tak langsung mengerti. Tapi begitu Raka menunjukkan email itu, pria tua itu hanya terdiam. Lalu menangis diam-diam, memeluk anaknya dengan tangan yang mulai gemetar. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa mungkin ia tidak salah bermimpi, tapi kabar baik bukan berarti jalan bebas hambatan. Setelah euforia itu, datanglah daftar panjang dokumen yang harus dikumpulkan. Paspor, visa pelajar, surat bank, rekomendasi sekolah, hasil tes TOEFL resmi. Semua butuh biaya, dan mereka tak punya uang. Raka kembali terjaga. Dunia kembali nyata. Ia hanya anak sopir ojek online. Rumah petaknya bahkan tidak punya alamat tetap. Dan sekarang waktu terus berjalan. Namun inilah titik baliknya. Ia tak lagi sendiri. Kabar penerimaannya mulai tersebar setelah komunitas beasiswa membagikannya di media sosial. Salah satu guru lamanya menghubungi, lalu membantunya mengurus rekomendasi dan mendaftarkan untuk bantuan dari lembaga donor pendidikan. Beberapa organisasi ikut bantu urus biaya visa dan paspor. Hari-hari itu terasa seperti mimpi yang berjalan terlalu cepat. Tapi bahkan di tengah persiapan, Raka tak pernah lupa mencatat satu hal. Semua ini bukan akhir cerita. Ini baru permulaan perjuangan baru. Di tanah yang asing, dengan bahasa asing, dan sistem pendidikan yang jauh lebih keras. Dan di tengah malam, sebelum tidur, ia tetap membuka catatan kecilnya dan menulis, "Tuhan, aku belum sempurna, tapi aku tak akan berhenti berjuang. Karena aku tahu, semua ini bukan untukku saja, tapi untuk semua anak yang pernah merasa mimpinya tak layak diperjuangkan." Hari keberangkatan itu datang lebih cepat dari yang Raka bayangkan. Tiket pesawat di tangan, visa di dompet plastik, sebuah koper murah yang dibelikan gotong royong tetangga dan teman guru. Di dalamnya hanya ada 5 pasang baju, 2 buku catatan, dan 1 amplop cokelat berisi surat dari sang ayah. Pagi itu Jakarta masih berkabut tipis. Stasiun Palmerah perlahan dipenuhi kereta pagi. Tapi di sisi yang tak terlihat orang, di rumah-rumah petak dekat rel, sebuah keluarga kecil sedang mengucapkan salam perpisahan. Raka berdiri di depan rumahnya, mengenakan jaket abu-abu dan ransel pinjaman. Ayahnya duduk di kursi plastik yang sama, wajahnya pucat tapi matanya terang. "Maaf ya ayah, aku ninggalin dulu," kata Raka pelan. Pak Edi tersenyum sambil menyerahkan 1 bungkus plastik kecil berisi nasi uduk dan telur dadar. "Bekalmu di sana," katanya. "Makanan luar negeri nggak pedas." Keduanya tertawa, tapi tawa itu cepat berubah jadi diam yang panjang. Raka memeluk ayahnya sekali lagi, lalu berjalan pelan menyusuri gang sempit menuju jalan besar, di antar beberapa tetangga dan teman komunitas. Di ujung jalan, mobil jemputan dari yayasan sudah menunggu. Tepat saat mobil mulai berjalan, kereta lewat, dan Raka menoleh ke belakang, sekali lagi melihat rumahnya, rumah kecil di pinggir rel yang jadi saksi dari segala luka, tawa, dan mimpi. Ia menatap ke depan, menahan tangis. Di dadanya hanya ada satu janji, ia akan kembali, bukan hanya sebagai anak dari ayahnya, tapi sebagai bukti hidup bahwa mimpi besar memang bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga. Teman-teman inspirasi, disinilah babak baru kehidupan Raka dimulai. Ia bukan lagi hanya pemimpi dari Jakarta. Ia kini adalah anak bangsa yang membawa nama Indonesia ke tempat yang dulu hanya berani ia tulis di papan tulis kecil miliknya. Dan di scene berikutnya, kita akan menyelami bagaimana rasanya hidup sendiri di negeri asing, di tengah budaya yang jauh berbeda, dengan beban nama dan harapan dari kampung halamannya. Angin musim gugur berembus kencang di kota kecil bernama Cambridge, Massachusetts. Pohon-pohon menjatuhkan daunnya satu persatu. Trotoar dipenuhi warna kuning kecoklatan. Di tengah kampus megah yang bangunannya seperti istana kuno, Raka berdiri terpaku. Tas ransel di punggung, jaket tebal membungkus tubuh kurusnya yang menggigil. Ia baru saja tiba di Harvard. Bangunannya memang megah, tapi Raka tahu ini bukan dongeng, ini kenyataan. Dan di kenyataan, tantangan baru sudah menunggu. Hari-hari pertamanya adalah tentang shock. Kelas pertama yang ia hadiri menggunakan bahasa Inggris yang begitu cepat dan padat, dengan istilah akademik yang terdengar asing.
Dosen bicara seperti mesin, dan teman-temannya tampak begitu percaya diri, bertanya, berdebat, berdiskusi tanpa ragu. Raka hanya diam, mencatat, mengangguk. Padahal ia tidak benar-benar paham. Di asrama, teman sekamarnya dari Jerman. Anak konglomerat, pintar, ramah, tapi jelas hidupnya berbeda. Saat temannya bicara tentang liburan musim panas di Swiss, Raka hanya tersenyum, membayangkan dirinya yang dulu mencuci motor di gang sempit saat teman-teman lain liburan. Malam-malam ia habiskan di perpustakaan. Bukan hanya untuk belajar, tapi untuk melarikan diri dari rasa kecil di dalam dirinya sendiri. Kadang ia menangis diam-diam di toilet kampus, menyalahkan diri sendiri karena merasa tidak secerdas yang lain. Apa aku salah masuk tempat ini? Di satu malam musim gugur yang dingin, ia duduk di bangku taman kampus, mengenakan jaket lusuh dan memandangi langit Amerika yang tak ada bintang. Lalu ia buka ponsel, membaca ulang surat dari ayahnya. "Nak, jangan pernah bandingkan dirimu dengan mereka. Kau sampai di sana bukan karena keberuntungan, tapi karena kau layak." Kata-kata itu seperti pelukan, pelan-pelan menghangatkan hatinya. Dan sejak malam itu, Raka mulai berubah. Ia cari komunitas mahasiswa Asia Tenggara. Ia ikut program bimbingan bahasa. Ia beranikan diri bertanya di kelas, meski suara gemetar. Ia bangun lebih pagi, belajar lebih lama, mengulang materi 2 kali lipat dari yang lain. Raka tahu ia bukan paling pintar, tapi ia juga tahu ia paling lapar untuk bertahan. Waktu berlalu, musim berganti, dari gugur ke dingin, dari dingin ke semi. Raka perlahan mulai dikenal dosen sebagai mahasiswa gigih. Tugas-tugasnya mulai mendapatkan nilai baik. Dan di satu kelas, seorang profesor memuji esainya tentang ketimpangan pendidikan di Asia Tenggara. Dari situlah, pintu lain terbuka. Ia diundang jadi pembicara di forum mahasiswa internasional. Topiknya, bagaimana anak dari pinggiran dunia bisa mencapai Harvard. Raka gemetar di panggung, tapi begitu mulai bercerita, suaranya stabil. Ia bicara tentang tiang listrik, suara kereta dan mimpi yang dulu dianggap lucu. Dan ketika ia selesai, seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan. Seusai acara itu, seorang mahasiswa Filipina menghampirinya, menangis. "Aku hampir menyerah dengan kuliah ini, tapi cerita kamu bikin aku mau terus bertahan." Raka diameter, lalu memeluknya. Untuk pertama kalinya, ia sadar kehadirannya di sini bukan hanya tentang dirinya sendiri. Ia mulai aktif menulis blog berbahasa Indonesia. Cerita-cerita perjuangan ia unggah ke media sosial. Ratusan pelajar dari pelosok Indonesia mengirim pesan padanya, bertanya, curhat, meminta semangat. Dan Raka jawab satu persatu. Satu hari ia dapat pesan dari remaja perempuan di Wamena. "Bang, saya tinggal di rumah papan, tapi saya pengen kayak abang. Bisa nggak?" Raka menjawab, "Kalau saya bisa, kamu juga pasti bisa. Mimpi besar tidak kenal batas geografi." Dan di tengah kesibukan kuliah, ia mulai membuat inisiatif kecil, beasiswa pinggir rel. Ia kumpulkan donasi dari mahasiswa Indonesia di luar negeri. Ia seleksi pelajar-pelajar dari keluarga sederhana untuk dibantu biaya akses internet, buku, bahkan tes bahasa. Kecil, tapi nyata. Dan inisiatif itu kini menyebar ke banyak kota. Sahabat inspirasi, disinilah kita melihat mimpi besar bukan hanya soal tempat yang tinggi, tapi tentang bagaimana kita membawa orang lain ikut naik bersamanya. Raka tidak hanya pergi dari pinggir rel menuju Harvard, ia kini berjalan kembali, menjemput mereka yang dulu merasa seperti dirinya. Dan di scene selanjutnya, kita akan menyaksikan bagaimana ia pulang ke tanah air, berdiri di sekolah lamanya, dan menyampaikan pesan yang menggetarkan hati setiap anak muda di sana. 3 tahun berlalu sejak hari pertama Raka menginjakkan kaki di Harvard. Banyak hal telah berubah. Ia bukan lagi anak pemalu yang gugup mengucapkan kalimat pertama dalam bahasa Inggris. Ia sudah berbicara di forum-forum pendidikan internasional, menulis artikel untuk jurnal kampus, bahkan menginspirasi ribuan orang lewat media sosial. Tapi satu hal tak berubah, kerinduan pulang. Saat kelulusan tiba, ia berdiri di tengah ribuan mahasiswa dari seluruh dunia.
mengenakan toga hitam dan selempang merah emas. Di tangan kirinya ada ijazah, tapi di hatinya ada satu tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar gelar. Beberapa bulan kemudian, ia kembali ke Indonesia. Langit Jakarta tetap mendung seperti biasa. Tapi saat mobilnya memasuki kawasan tempat ia dulu tinggal, deretan rumah petak, warung kopi kecil, dan suara kereta yang lewat setiap 15 menit, air matanya tak bisa ditahan. Ia turun dari mobil, dan langkah pertamanya terasa berat, seperti langkah seorang anak kecil yang kembali ke pelukan ibu. Di gang kecil itu, wajah-wajah lama menyambutnya. Bu Neneng dari warung kopi, Pak Darto si penjual lotek, dan tentu saja Pak Edi. Masih dengan kursi plastik yang sama, menatap anaknya dengan mata penuh haru. Mereka berpelukan lama sekali. Tak ada kata yang bisa menjelaskan perasaan hari itu. Namun momen paling menyentuh adalah ketika Raka berdiri di depan SMA 28, sekolah lamanya. Gedung itu kini sudah direnovasi. Tapi koridor lamanya masih sama, dengan papan pengumuman berdebu dan lapangan basket yang retak. Di hadapannya duduk ratusan siswa, anak-anak SMA yang mungkin belum tahu harus kemana setelah lulus. Beberapa di antaranya mengenakan sepatu bolong, seragam lusuh, atau wajah bingung akan masa depan. Raka memegang mic, menatap mereka satu persatu, lalu berkata, 3 tahun lalu, saya berdiri di tempat kalian duduk. Saya anak sopir ojek, tinggal di pinggir rel. Saya nggak punya privilege, tapi saya punya satu hal yang saya jaga, mimpi. Kalau hari ini kalian berpikir bahwa Harvard, Oxford, atau mimpi besar lainnya hanya untuk orang kaya, kalian salah. Karena saya pernah di posisi kalian, dan saya di sini untuk bilang, kita semua bisa. Suasana hening, lalu satu persatu siswa berdiri. Ada yang menangis, ada yang bertepuk tangan, ada yang hanya menatap dengan mata berbinar. Hari itu Raka bukan cuma lulusan Harvard. Ia adalah pembawa cahaya untuk anak-anak yang hidup dalam bayang keraguan. Dan ia tahu, momen itu akan ia kenang lebih dari saat ia berdiri di panggung wisuda. Karena tak ada panggung yang lebih suci dari panggung tempat kita mengingat siapa kita sebenarnya. Setelah kepulangan itu, hidup Raka tak kembali menjadi tenang. Ia diundang ke berbagai kota untuk berbicara. Komunitas beasiswa pinggir rel yang ia dirikan kini telah membantu lebih dari 200 pelajar di seluruh Indonesia. Mulai dari Aceh sampai Papua, ia bekerja sama dengan kampus-kampus, lembaga sosial, bahkan kementerian untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga sederhana. Tapi Raka tidak pindah ke apartemen mewah, tidak memakai mobil mewah. Ia tetap tinggal di rumah kecil dekat rel. Tapi kini rumah itu direnovasi sedikit, cukup untuk membuka ruang belajar gratis bagi anak-anak sekitar. Setiap sore, ia duduk di sana, mengajari anak-anak matematika dan bahasa Inggris. Sama seperti dulu ia belajar sendiri dari buku bekas. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan suara kereta meraung, Raka duduk di meja kecilnya, menulis di laptop. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku percaya. Satu mimpi bisa menyalakan ribuan lampu di kegelapan. Dan kalau mimpiku bisa hidup di tengah suara kereta, maka mimpi siapapun bisa hidup dimanapun. Ia kirim tulisan itu ke media sosial. Dalam semalam, unggahan itu dibagikan puluhan ribu kali. Banyak orang tersentuh, banyak yang mulai berdonasi, bahkan mulai membentuk komunitas serupa di daerah mereka. Raka tak menyangka, tapi ia tak mencari ketenaran. Yang ia cari hanyalah pembuktian bahwa satu mimpi sederhana bisa mengubah begitu banyak kehidupan. Dan teman-teman inspirasi, disinilah perjalanan panjang ini mengarah. Bukan tentang Harvard, bukan tentang luar negeri, tapi tentang kembali ke akar dan menumbuhkan harapan yang lebih kuat dari kemiskinan, lebih dalam dari keterbatasan, dan lebih tinggi dari langit. Karena sejauh apapun kaki melangkah, rumah yang penuh makna selalu tempat kita kembali untuk memberi. Sahabat inspirasi, dari gang sempit di Jakarta hingga kampus Harvard yang megah di Amerika, kisah Raka mengajarkan kita satu hal yang begitu kuat. Mimpi besar tak pernah melihat latar belakang. Tapi mimpi besar hanya akan tumbuh ketika disiram dengan ketekunan, keberanian, dan keyakinan. Dari balik helm ayahnya yang berpeluh, dari tumpukan buku bekas yang ia baca malam-malam,
Dari suara kereta yang tak pernah berhenti, lahirlah sebuah perjalanan luar biasa yang bukan hanya mengubah hidup Raka, tapi juga memberi cahaya bagi ratusan bahkan ribuan jiwa lainnya. Dan yang paling menggetarkan dari kisah ini adalah ketika satu anak berani bermimpi, ia bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi membuka jalan bagi generasi setelahnya. Raka tidak dilahirkan dalam kemudahan. Ia tumbuh dalam kesederhanaan, berteman dengan keterbatasan, dan bertarung melawan rasa tidak percaya diri. Tapi ia tidak menyerah. Ia terus berjalan, bahkan saat langkah terasa berat, bahkan ketika dunia terasa tak adil. Karena ia percaya bahwa meski kita lahir di bawah, kita tidak ditakdirkan untuk tinggal di sana selamanya. Dan sekarang, saat kamu menonton ini, mungkin kamu sedang berada dalam fase hidup yang membuatmu ingin menyerah. Mungkin kamu merasa seperti Raka dulu, sendirian, tak tahu harus mulai dari mana. Tapi dengarlah ini, dari hati kami di Narasi Inspiratif Official. Tidak ada yang terlalu kecil untuk bermimpi besar, tidak ada yang terlalu jauh untuk dijangkau, dan tidak ada hidup yang terlalu gelap untuk dinyalakan oleh harapan. Jadikan kisah ini sebagai pengingat bahwa kamu pun bisa. Kamu bisa gagal berkali-kali, kamu bisa jatuh. Tapi selama kamu masih berani melangkah, maka kamu masih punya kendali atas takdirmu sendiri. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir, sahabat inspirasi. Semoga kisah ini bukan hanya jadi tontonan, tapi juga jadi bahan renungan, bahan bakar semangat, dan sumber keberanian baru. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like videonya, tulis komentarmu di bawah, ceritakan mimpimu atau hal yang paling menyentuh dari kisah ini. Dan tentu saja subscribe ke channel Narasi Inspiratif Official untuk terus mendapatkan kisah-kisah nyata yang menggugah dan mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Jaga mimpimu, jaga langkahmu, karena satu cerita bisa menyelamatkan banyak jiwa. Terima kasih, sahabat inspirasi.